kami persilahkan. Saya izin anak-anak berdiri boleh? Ya. Oke. Sebelum kita mulai biar agak semangat ya teman-teman, karena ternyata sudah lama nggak ke Korea itu pagi-pagi keluar dingin banget. Nah, jadi saya mohon yuk kita berdiri sebentar. Oke. Nah, sebenarnya pernah ya dulu main-main seperti ini di periode 2015-an lah. Saya kira mungkin teman-teman juga ada yang masih ingat. Kita biar ini ya stretching biar tubuh kita seger dan nggak ngantuk. Permainannya sederhana, permainan anak-anak tentunya biar kita makin muda. Jadi nanti saya akan sedikit bercerita kayak gitu ya, bercerita. Tapi nanti teman-teman, mas-mas semuanya punya tugas khusus. Nah, tugasnya seperti apa? Saat nanti saya mengucapkan sebuah kata, silahkan lakukan apa yang saya instruksikan. Contoh seperti ini. Oke, contoh saya katanya kita sebut nama aja ya. Jadi Anto sama Anti. Ada yang namanya Anto Anti? Nggak ada ya? Oke. Jadi semisal saya menyebut Anto, nanti kita bersama-sama gimana? Kanan sekali kayak gitu ya. Kemudian kalau saya menyebut Anti, maka kiri sekali. Itu level 1. Nah, nanti ada level selanjutnya, insya Allah nggak bikin encok ya. Oke, jadi coba Anto kanan, Anti kiri. Oke, level 1. Nah, pada suatu hari ada 2 orang kakak beradik bernama Anti dan Anto. Oke. Nanti kalau salah dicatat ya Mas Yunas ya. Oke, kedua kakak beradik tersebut tinggal di sebuah daerah yang sangat dingin, yaitu di Singgil kayak gitu. Nah, Anto sekarang sedang kelas 3 SMP, sedangkan Anti baru 6 SD. Nah, mereka semua kakak beradik yang kompak. Kalau berangkat, Anto selalu memboncengkan Anti. Terus rodok boyokan orang Mas. Nah, level 1 ya. Kemudian saya tambahin. Kalau misalnya saya mau bilang Andi, tapi ada Ustadz Andi, saya takut ya. Oke. Agus saja. Agus ya. Maju. Nah, ini Yanto sama Yanti. Kang Yanto. Enggak ada. Boleh ya. Oke, aman. Sering nonton. Nah, kalau Yanto ke depan, Yanti ke belakang. Oke. Ingat ya, teman-teman ya. Yanto depan, Yanti belakang. Anto kanan, Anti kiri. Oke. Kita lanjutkan. Jadi Anto sama Anti tadi berangkat ke sekolah berboncengan menuju ke sekolah. Kemudian di sana mereka ketemu sama temennya yang bernama Yanti. Yanti sama Yanto. Nah, mereka berempat biasanya ini kalau sekolah pasti nanti jajan di Siktang ya, Siktang. Kalau Yanto ini sukanya, kalau Yanto sukanya pesen ini topoki. Nah, sedangkan kalau Yanti ini sukanya makan ojinotok. Nah, kemudian setelah mereka ini sekolah berakhir, mereka langsung menuju ke Siktang untuk pesan. Oke, Yanto, kamu mau pesan apa? Kata Yanti. Oke. Nah, sedangkan Anto mau bilang kalau saya pesan bakso aja di sini. Ternyata bakso itu nggak ada kata Anti ya gitu ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Paling enggak. Kiri kanan. Mas tadi Nyala sudah nyala. Itu kiri. Ada yang lihat kan? Oh, cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al Allahu aywaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Baik, yang kami hormati dan saya cintai dan saya banggakan seluruh teman-teman sahabat perjuangan ya di IKMI Korea dan teman-teman jamaah semuanya yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita diberikan kekuatan untuk hadir di tempat ini, baik yang sudah semalam atau baik yang sudah sejak Jumat malam atau yang barusan datang kayak gitu ya seperti saya. Semoga langkah-langkah kita semua kekuatan kita untuk menghadapi dinginnya winter kali ini diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi bahwa kita meskipun di kondisi yang semacam ini, kita yang meskipun hidup kita di tempat yang minoritas seperti ini, kita masih kuat ataupun masih bersemangat dalam berislam. Dan saya berpesan terutama kepada saya pribadi yang barusan sampai ke Korea. Saya niatnya ke Korea di sini teman-teman, ini niatnya untuk merecharge semangat saya terus terang. Nah, kenapa kok perlu di recharge? Karena di Indonesia ini ya kita hidup sebagai orang muslim ini sesuatu yang hal biasa. Jadi giroh perjuangan itu kurang terasa loh di Indonesia. Nah, makanya bedanya saya dengan yang dulu sama sekarang saya gemuk karena mungkin terlalu banyak makan, bukan dakwahnya gitu ya. Nah, jadi silahkan kita benar-benar ini ya nikmati apa perjuangan yang ada di Korea ini dan jangan lupa diistiqomahkan selama di Indonesia. Nah, ini menjadi catatan buat saya pribadi terutama. Dan insya Allah kehadiran kali ini kita niatkan untuk beribadah pada Allah dan tentunya ini ya menyambung silaturahim bersama seperti itu. Amin. Kemudian teman-teman semuanya tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasanya orang milenial, kalau kita sering main sosmed ya teman-teman, Nabi Muhammad ini adalah kita harus memfollow beliau kayak gitu ya. Jadi followernya itu nggak cuman follow artis-artis saja, tapi silahkan kita follow Nabi Muhammad SAW. Kita like dengan apa? Like kita baca hadis-hadisnya. Kemudian kalau kita sudah melike, kita sudah memahami, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting jangan lupa kalau ibaratnya di YouTube itu like, subscribe, kemudian share. Nah, share juga. Nah, share ini adalah semangat tablik kayak gitu ya. Tadi di dalam mukadimah di awal saya menyampaikan kita ini adalah umat yang terbaik, kuntum khairu ummah. Kita ini umat yang terbaik teman-teman. Meskipun ya kok bentukannya kok bentuk kayak gini, bentukannya hitam kayak gini, tapi ketahuilah teman-teman, kita ini umat yang terbaik. Di antara apa terbaiknya itu? Kalau dalam aspek bahasa terbaik ini adalah bahasa ilmiahnya itu superlatif. Nah, jadi ada yang komparatif. Kalau komparatif itu jelas, misalnya ini Kang Yutep lebih ganteng daripada saya, itu komparatif karena membandingkan. Tapi kalau Kang Yutep yang terganteng di sini itu superlatif. Jadi terbaik. Nah, kita ini umat terbaik di antara umat-umat manusia yang ada di muka bumi ini. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Isa dan seterusnya. Dan umat yang terakhir Khotamul Anbiya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sangat sederhana. Untuk menjadi umat yang terbaik ini teman-teman, syaratnya apa? Tadi saya menyebutkan kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya kira teman-teman lebih paham, mas-mas semua lebih paham apa
syaratnya sangat sederhana, yaitu mengajak kepada kebaikan dan apa? Menghindari atau mencegah kepada kemungkaran. Dalam Quran surat apa? Yang demi waktu itu Al-Asr disebutkan juga bahwa kita ini harus tawasobil haq, tawasobis sober. Jadi dalam melakukan dakwah atau tablik itu kita harus dengan kesabaran dan kebaikan. Nah itu sedikit pengantar awal. Cuman di sini saya mungkin ini ya, saya tadi masuk sudah banyak sekali ustadz-ustadz yang ada di dalam. Nah ini sengaja mungkin Al-Mukarram Andi ke atas karena biasanya nggak kemeringet gitu. Jadi saya di sini lebih ke arah sharing aja ya teman-teman, kita cerita satu sama lain dan terutama saya sendiri nostalgia. Jadi kalau boleh perkenalan ini bagi teman-teman yang mas-mas yang belum mengenal kayak gitu. Nama saya Piska Aditya Rosyadi. Nah panggilannya Piska gitu ya. Piska. Saya pernah cerita lucu terkait Piska ini saat ngajar di UT teman-teman. Ngajar di UT matur nuwun. Ngajar di UT, saya ngajar di manajemen ya. Di situ itu mahasiswanya ikhwan-ikhwan semua, laki-laki semua. Dapat informasi kalau wah pengajarnya itu namanya Piska, mereka semangat. Kenapa? Kayaknya mbak-mbak ini ayo gitu lah ya. Jebule saya keluar wah dapat zong ini. Akhirnya pengajarnya cowok gitu ya. Nah, nama saya Piska, saya asli dari Jogja, Bantul gitu ya, Jogja sisi selatan. Kemudian saya barusan pulang tapi belum sempat re-entry kayak teman-teman yang lain. Karena untuk re-entry syaratnya saya belum lulus ceritanya kayak gitu. Jadi saya pulang itu 2018 awal. Saya lupa. Iya, 2018 awal. Sorry. Iya ya benar. 2018. Jadi saya masuk di Korea itu 2015 teman-teman. Masuk di Korea 2015. Kemudian sering main-main di sini, diajakin dulu zamannya Kang Muslim, kemudian Kang Agus dan seterusnya, sampai akhirnya suatu saat ketemu dengan Mbak Rumaisa gitu ya. Nah, kemudian saya nikah 2016, kemudian pulang kembali ke sini, kemudian hingga 2018. Nah, saya dulu kerjanya di Osan. Nah, mungkin ada yang dari Osan mungkin atau lain satu selatan, Conan, Sicang dan seterusnya. Nah, saya kerjanya di Osan, jualan inilah apa ya, sebut merek nanti nggak usah. Jadi jualan bakmi dari Indonesia gitu. Nah, kemudian alhamdulillah setelah 2 tahun ini, ya tepat 1 tahun setengah lebih lah ya. Ini alhamdulillah bisa kembali ke Korea Selatan. Sebenarnya tujuan utama adalah ya saya kemarin sekitar 2 minggu atau 1 minggu yang lalu kontak-kontakan sama Kang Yunas. Kang Yunas, gimana kabarnya dan seterusnya gitu ya. Sampai akhirnya diminta main ke IKMI. Jadi saya agenda di sini, agenda utamanya adalah hari ini bisa main ketemu teman-teman semuanya di IKMI. Dan insya Allah semoga ini ya bisa ini ya memberikan keberkahan dan menambah umur kita menjadi lebih berkah. Itu agenda utamanya. Agenda yang selanjutnya adalah saya cuma nemeni istri ceritanya kayak gitu. Yang terpenting adalah nemeni istri. Kemarin Sabtu tapi agendanya udah selesai. Nah, kemudian kita hari ini akan bercerita terkait dengan tadi ya. Jadi menyampaikan bahwa tentang jihad literasi digital, dakwahnya generasi milenial gitu ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke situ teman-teman semuanya, saya tadi di awal sudah menyebutkan bahwa semangat kita berjihad ini, semangat kita berjihad literasi digital, dakwah kayak gitu, ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya menyampaikan kalau memang kita masih bingung menemukan apa sih keharusan kita berdakwah kayak gitu. Apa sebenarnya keharusan kita berdakwah? Apakah kita sebagai orang muslim yang paham agama, kita cukupkan dengan diri kita saja? Ya udah sholat terus, ya udah ke masjid terus, tapi kita nggak tahu orang teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita itu apakah baik atau enggak. Nah, dalam kacamata ini ya teman-teman, saya pernah membaca agama lain gitu ya, agama lain
di situ konsep berhindunya mereka itu ada dua tipe. Jadi yang pertama adalah tipe Hinayana gitu ya. Jadi Hinayana ini adalah kaum Hindu yang dia ini beribadah hanya untuk dirinya sendiri. Kalau Hindu itu ada istilah moksa, moksa itu surganya. Jadi beribadah hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini tipe yang pertama. Jadi mereka nggak menggagas atau nggak memperhatikan, wah tonggoku, ibuku, anakku itu akan seperti apa nasibnya besok. Tidak memperhatikan seperti itu. Nah kemudian tipe yang kedua ini yang akan lebih bagus, itu tipe Mahayana. Nah kalau tipe Mahayana ini, dia selain memperhatikan diri sendiri, dia juga harus memperhatikan ataupun mengajak teman-teman lainnya, keluarganya juga dalam kebaikan. Nah di Hindu ada dua pandangan seperti itu. Nah sedangkan kalau di Islam pandangannya seperti apa? Di Islam kita sudah jelas, sesederhana misalnya, sebenarnya saya tidak ingin mengungkit-ungkit ini, dalam keluarga, bagi yang berkeluarga ya, gitu ya. Jadi bagi yang berkeluarga sudah jelas, ku anfusikum wa ahlikum naro. Ku anfusakum ya, mohon maaf. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu itu dari api neraka. Artinya di situ dalam bahasa sederhananya, keluarga ini adalah aspek ataupun kelompok terkecil dalam masyarakat. Kelompok terkecil. Jadi kalau belum berkeluarga belum lengkap gitu ya. Jadi di situ disampaikan kalau kita hidup di dunia ini, kita harus memperhatikan ataupun harus menjaga diri kita sendiri. Itu yang pertama, dari api neraka. Nah, menjaga diri kita sendiri dari api neraka berarti jalannya harus apa? Kita harus memakai jalan takwa. Nah, tapi tidak berhenti di situ saja, teman-teman. Jadi kita tidak diajarkan untuk egois. Maksud ini kita paham agama, kita bisa mengaji, tapi anak kita, istri kita, atau mungkin orang tua kita belum diberikan kesempatan untuk bisa paham agama seperti itu. Nah, jadi semangat kita adalah selain kita bisa memahami Islam itu atau menjalankan Islam itu diri sendiri oleh diri sendiri, kita harus memastikan bahwa keluarga kita itu juga bisa memahami Islam itu sendiri. Nah, di situ semangatnya adalah kita berangkat dari situ. Nah, kita saling doa teman-teman semuanya, semoga kita semua bisa terjaga dari api neraka, dan yang terpenting juga semoga kita tidak berpuas diri dengan kesolehan ataupun anggapan ya kepantasan diri kita, tapi kita juga mengajak saudara, keluarga dan teman-teman yang ada di sekitar kita. Amin semua. Dan kalau misalnya mohon maaf, kita misalnya di desa-desa ini ya, saya mengamati di masyarakat saya gitu ya, kadangkala ada fenomena yang lucu. Nah mungkin teman-teman mengamati juga. Jadi misalnya saya berangkat ke kantor, kemudian di sekolah-sekolah gitu ya, berangkat pagi di sekolah pasti nanti ada orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, karena sekolah sekarang orang Islam ini sudah boleh pakai pakaian Islam secara syariat, jadi mereka anak-anaknya sudah pakai jilbab, sudah pakai celana panjang, rok panjang dan seterusnya. Tapi yang menjadi hal yang sangat lucu, yang nganterin biasanya justru malah orang kudungan kayak gitu. Nah, tapi memang ini butuh proses ya. Nah, ini sebenarnya fenomena sosial ataupun ya kita bisa mengamati kondisi masyarakat kita seperti itu. Tapi memang ya namanya namanya hidayah itu memang kita perlu perlu menjemputnya gitu, dan perlu bersabar tadi makanya. Jadi kalau misalnya saya sendiri atau teman-teman mengalami ingin mengajak misalnya anggota keluarga untuk sesederhana sholat tepat waktu gitu ya, nah itu pasti susah gampang. Mungkin Mas Agus atau siapa yang punya barusan nikah gitu ya, pasti nanti akan ada hal-hal gimana kita ini akan menyelaraskan bagaimana pola ibadah, pola hidup kita gitu ya teman-teman. Nah, jadi harus
sabar. Karena kalau nggak sabar ya itu bukan cara dakwah yang diajarkan Rasulullah. Kayak gitu. Kalau misalnya yaudah, istri saya misalnya sholatnya sulit untuk tepat waktu, yaudah ditinggal aja, kita sholat sendiri dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya dikasih pengertian malah dia membalas dan seterusnya, terus kita marah. Bukan seperti itu, nanti malah ajur keluarganya gitu ya. Nah jadi bagaimana kita berdakwah, kita juga harus memperhatikan cara kita berdakwah agar bisa diterima. Itu semuanya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau menggarisbawahi teman-teman di sini, saya kira ada yang lebih 30 tahun. Banyak, oke, nggak apa-apa. Jadi karena tema yang dibebankan ke saya ini adalah generasi milenial. Nah, sebenarnya makna dari milenial itu apa sih sebenarnya? Ada yang mau berpendapat? Milenial itu apa, Mas? Kira-kira apa? Kan kita sering main Facebook nih, kemudian Twitter, Instagram, banyak lah istilah-istilah milenial. Apa, Mas? Kekinian, oke. Apa, Mas? Generasi yang lahir di atas 1990. Oke, 1990. Duh, aku piro ya? Oh iya, masih nah. Oke, ada yang pendapat lain? Oke, saya kira cukup ya. Jadi milenial teman-teman, saya pernah baca di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan milenial itu ketika dia terlahir saat atau setelah tahun 1981. Alhamdulillah, maksudnya ya. Tapi kalau enggak ya enggak apa. Dianggap milenial atau mantan milenial. Yang enggak termasuk. Jangan mepet-mepet kan kita masih milenial. Jadi oke, kita garis bawahi dulu. Generasi milenial itu seperti itu, teman-teman. Itu secara definisi usia. Jadi mungkin ada bapak-bapak yang aku jadi milenial kok, tapi ya aku lahirnya saiki 40 tahun, tapi tetap iso update status seterusnya. Nah kalau ada yang bilang generasi sebelumnya itu kolonial gitu. Tapi saya nggak setuju kalau kolonial nanti dijajah gitu ya. Jadi gini, kalau dalam definisi usia memang bisa dikatakan setelah 1981. Jadi sekarang mungkin sudah 30-an ya, 30-an tahun. Nah, tapi kalau dari definisi definisi karakter atau sifat gitu ya, generasi milenial ini adalah generasi yang melek dengan media informasi. Nah, jadi sebenarnya saya tadi juga berangkat ke Korea, ke sini ya, dari Osan, itu naik Jehacol, itu ternyata banyak generasi milenial yang sudah keriput. Wah, simbah-simbah di sini kan ini ya jago buka YouTube dan seterusnya. Ini sebenarnya secara sikap, secara sifat dia milenial, tapi secara kasat mata dia kolonial gitu ya. Nah, itu. Jadi generasi milenial adalah generasi yang sebenarnya melek dengan media informasi atau media digital kalau dalam konteks saat ini. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa makna jihad literasi digital? Ya sebelum ke situ, jihad itu kita sudah paham semua ya. Jihad itu bukan perang, jihad itu bukan kita tusukan pedang, jihad itu bukan kita panco dan seterusnya. Tapi makna jihad ini adalah kita bersungguh-sungguh dalam bidang kita. Contoh, misalnya saya ini dulu di Korea, di Osan ini saya kerjanya jualan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman pernah order ke saya tapi nggak tahu ya yang admin siapa, ternyata saya. Jadi misalnya beli mie gitu ya. Nah, saya jualan. Jihad saya di situ apa? Jihad saya ya memastikan bahwa saya ini bisa menjual sebanyak-banyaknya mie tadi dan dengan untung yang sebesar-besarnya. Kalau kita tarik dalam kacamata ibadah, ya jihad saya waktu itu ya saya jualan ini. Saya jualan mie itu untuk apa? Untuk bisa mendapatkan rizki, dan rizki itu untuk bisa menghidupi saya dan keluarga. Pun juga sama teman-teman di sini. Ada yang mungkin kerja di CNC? Ada, oke. Ada yang mungkin kerja di, kalau di cloud nggak ada di sini ya? Nah, teman-teman ada di pos-pos kerja masing-masing. Nah, teman-teman ini juga
Kalau ada yang bicara, wah saya yang berjihad itu cuma saya tok. Enggak. Tapi kita semua kalau meniati setiap aktivitas kita ini benar-benar karena Allah, nah kita ini bisa dikatakan berjihad. Jihad untuk kita, jihad untuk keluarga, jihad untuk masyarakat, bahkan untuk agama kita. Nah, jadi jihad kuncinya adalah bersungguh-sungguh. Nah, dalam kacamata Islam selain bersungguh-sungguh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada kata lain, tadi milenial sudah, jihad sudah. Kemudian apa lagi? Literasi. Literasi itu apa? Mas. Membaca, oke. Siap. Ada lagi? Tapi ya memang itu sih istilahnya. Jadi literasi adalah kemampuan untuk memahami sebuah pengetahuan dengan cara membaca. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita menulis juga termasuk budaya literasi. Jadi banyak pepatah yang bilang kalau kita membaca nih teman-teman, kita membaca ini kita cuma bisa menikmati sejarah, oke ya? Kalau kita membaca. Jadi kalau mungkin kepengurusan ini katakanlah zaman pertama itu siapa Kang Agus? Lupa sama sesepuhnya. Jadi dulu itu ada Kang Muslim, kemudian Kang Nursito Aji, Kang Gilar dan teman-teman. Termasuk jadi kan generasi apa? Enggak. Nah, jadi kolonial. Jadi kalau misalnya pengurus IKMI membuat tulisan, saya kira perlu ya. Jadi bukan soal untuk wah ini kalau bikin tulisan nanti riak dan seterusnya, tapi untuk apa? Oh kita membaca, oh ternyata sejarahnya IKMI itu seperti ini. Saya tadi dapat cerita dari Kang Dinas, kepindahan di sini ternyata butuh perjuangan. Dulu kawan-kawan dari guru pindah ke Yongdompo juga banyak perjuangan. Tapi hikmahnya apa? Semakin pindah banyak, berarti semakin apa? Semakin banyak masyarakat Korea yang kenal dengan IKMI dan Islam gitu lah ya. Nah, jadi saya kembali ke tadi. Kalau misalnya kita punya, katakanlah pengurusan ini IKMI punya buku, kemudian kita semua membaca. Nah, berarti di situ kita bisa mengetahui sejarah. Nah, lalu kalau kita menulis apa? Kalau kita menulis kita bisa menciptakan atau membuat sejarah. Dan saya memastikan bahwa kehadiran teman-teman di sini, semuanya teman-teman di sini aktif di IKMI, hadir di setiap Ahad pagi, ini adalah ikhtiar kita untuk menuliskan sejarah. Meskipun secara kasat mata belum tentu ditulis. Oh, saya ini Kang Agus hadir di sini, saya ini Kang Yuda hadir di sini. Tapi ya biarlah kalau misalnya kita nggak sempat nulis ya, malaikat atau ini ya Allah yang menuliskan bahwa kita hadir di tempat ini. Nah, jadi budaya literasi adalah budaya kita membaca atau menulis, kemudian dari aktivitas tersebut kita bisa mengetahui apa? Mengetahui pengetahuan baru, mengetahui sejarah baru, dan mengetahui banyak hal. Contoh berita. Oke, saya masuk ke berita. Teman-teman, mas-mas semua mengamati nggak kalau misalnya zamannya era inilah ya 90-an atau 2000 atau sebelum 2010 sama sekarang, bedanya apa dalam hal berita? Bedanya apa? Dulu media cetak, sekarang digital. Oke, dulu media cetak. Jadi dulu itu simbah saya itu langganan koran. Setiap pagi diuncali ya, ber. Nah, tapi kalau sekarang kita cukup apa? Membuka gadget kita, membuka laptop kita. Kira-kira lebih gampang atau lebih enak? Lebih gampang ya? Lebih gampang. Kemudian ada lagi nggak hal yang beda dari dulu zaman sekarang? Oke, transportasi, kecepatan. Oke, bicara kecepatan transportasi, kecepatan media dan seterusnya. Ini saya masih ingat zaman ada kisah zaman kemerdekaan kita, kemerdekaan Republik Indonesia. Zaman dulu media informasinya itu apa sih? Radio, TVRI, MNC belum ada dulu. Nah, jadi zaman dulu cuma TV, radio sama majalah. Nah, dulu kalau misalnya ada berita-berita nasional, orang-orang yang di desa itu belum tentu bisa langsung tahu. Orang-orang yang di desa belum tentu bisa langsung tahu. Ternyata presidennya sekarang siapa?
Misalnya, oh ternyata ada korupsi di kementerian apa, itu belum tentu langsung tahu. Atau berita-berita yang lain kala itu. Pun juga sama, misalnya zaman dulu, saya ambil contoh misalnya Kang Yutep aja lah yang udah kenal, jadi nggak marahin saya. Nah Kang Yutep zaman dulu pernah nulis surat. Pernah. Oke ya, saya bersusun bukan kepada calon istrinya ya. Jadi nulis surat teman-teman. Kalau kita kirim dari kota ke kota, ini akan memakan waktu yang kalau nggak kilat ya paling 3 hari, 5 hari dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Kang Yutep juga bikin pengajian, wah, karena Kang Yutep ini di rumahnya Ustadz gitu ya. Jadi bikin pengajian di kampung-kampung, ngundang jamaah, ngundang warga masyarakat dengan apa? Dengan surat undangan kepada yang terhormat ini diharap hadir seperti ini. Bikin undangan dari rumah ke rumah. Kalau kita amati fenomena saat ini, bedanya apa teman-teman? Broadcast, share, WhatsApp story dan seterusnya. Oke. Itu fenomena yang bisa kita cermati. Lalu jadi di situ kuncinya adalah tadi kalau saya bicara literasi itu adalah kaitan sama kita mendapatkan pengetahuan melalui aktivitas membaca atau menulis. Nah, kalau literasi digital yaitu tadi fenomenanya. Yang awalnya kita surat menyurat pakai kertas, surat menyurat pakai dulu ada yang katanya pakai merpati. Bener nggak itu? Saya kurang tahu. Katanya bener ya, pakai merpati. Mau ngamar yang ini malah salah yang sana, itu ya rezeki gitu ya kalau yang lebih cantik. Nah, pakai merpati dan seterusnya. Tapi kalau sekarang teman-teman, kita merpatinya cukup pakai ini ya, telekomunikasi kayak gitu. Nah ini adalah digital. Nah lalu pertanyaannya adalah jihad literasi digital kenapa bisa menjadi dakwah bagi generasi milenial? Oke, kita sampai jam berapa kan Agus? Oke, bentar lagi ya, mungkin 15 menit lagi, nggak lama-lama kok. Saya ini ya di Indonesia ini teman-teman juga tukang ngomong. Jadi kalau nggak di stop nanti bablas. Biasanya satu SKS itu 50 menit. Nah, oke teman-teman. Nah, kita bicara literasi digital atau media digital sekarang. Saya membaca data ya di sini ya. Jadi ternyata di Indonesia, teman-teman, di Indonesia yang menggunakan media sosial, yang menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, atau apa? Teman-teman pakai apa? WhatsApp, KakaoTalk, atau apalagi Imo gitu ya. Imo itu kalau mau ini ya, video callan sama anak biasanya pakai Imo enteng. Nah, ini ternyata ada 150 juta warga kayak gitu ya. Jadi 150 juta di sini. Banyak sekali ya. Warga Indonesia itu berapa sih sebenarnya? 260. Nah, 260 juta. Jadi di sini ada 150 juta, tapi entah ini update atau enggak. Nah, kemudian jadi bisa dikatakan misalnya di Indonesia ini banyak katakanlah ada misalnya tadi ya 260-an, ada 150, jadi separuh lebih. Gitu. Mungkin yang enggak make itu ya kolonial tadi ya. Nah, kemudian ini di sini disampaikan nih teman-teman. Jadi berapa persentasi orang yang menggunakan media sosial dengan orang yang tidak? Ternyata ada 56%. Jadi di Indonesia itu ada 56% yang menggunakan media sosial. Katakanlah ada 100 orang di kampung, pasti nanti ada 56 yang menggunakan media sosial. Coba di sini. Saya kurang tahu di sini ada yang teman-teman dari Indonesia Timur kan? Belum ada ya? Oke, belum ada. Insya Allah besok banyak lah ya, jadi biar beragam. Nah kemudian teman-teman semuanya, kalau tadi yang pakai media sosial ada 56%, yang pakai media sosial menggunakan mobile device atau gadget yang kita pegang, ini ternyata ada 130 juta. Atau bisa dikatakan 48%. Jadi bisa dikatakan
setiap masyarakat Indonesia itu ya separuhnya punya HP, bahkan lebih, karena di sini yang menggunakan media sosial aja, tapi yang punya HP mungkin lebih. Nah kemudian kira-kira apa aktivitas dari 56% tadi? Sosial media. Nah sosial medianya apa aja kira-kira? Ada yang mau nebak paling banyak apa? Facebook. Yakin? Ternyata teman-teman salah semua. Yang nomor 1 ternyata YouTube. Pasti kita punya banyak alumni ya, ada Bajidul dan seterusnya, Mas Gokil gitu ya. Nah dan teman-teman YouTuber yang lain. Nah ternyata YouTube yang menjadi peringkat pertama, yaitu 83%. Sorry bentar. Iya 88%. Nah jadi 88% dari 150 juta tadi mengakses YouTube. Kira-kira apa sih keandalannya YouTube? Informatif. Informatif oke, karena ada video itu gambar sama suara. Kemudian apa lagi? Visual. Iya visual. Terus apa lagi? Kita misalnya acara ini ya, nggak tahu ini di live atau enggak? Di live. Nah jadi saya harus serius ini. Jadi acara ini juga di live kan dengan YouTube. Nah fiturnya apa? Berarti bisa live, bisa secara real time atau langsung kayak gitu ya. Baik yang di sini atau misalnya yang ada di Indonesia ataupun bahkan di negara-negara lain, US, di Rusia dan seterusnya. Asal internetnya kencang. Enggak yo, waduh buffering. Terus kamu ngomong apa kira betul. Nah, itu yang pertama YouTube teman-teman. Kemudian yang kedua ada yang mau nebak? Facebook. Oke. Jadi kedua ternyata WhatsApp, kemudian yang ketiga Facebook, Instagram, Line, kemudian Twitter, Facebook Messenger, BBM ada yang masih ada mas. Berarti kayaknya ya kolonial yang masih beralih ke Pinterest dan seterusnya. Ternyata karena ini konteksnya di Indonesia, jadi di sini nggak sampai KakaoTalk gitu ya. Kalau misalnya surveinya ke teman-teman warga di sini pakai KakaoTalk, Imo itu paling banyak. Nah kemudian nih, oke, saya akan bacakan sedikit lagi. Jadi ini bukan kajian ya. Jadi tadi saya koreksi kalau Ustadz saya nggak pantas ya. Ini lebih ke arah ini aja ngobrol-ngobrol. Nah ini teman-teman. Jadi tadi YouTube, kemudian WhatsApp, Facebook dan seterusnya. Lalu kalau kita tinjau dari usia mana saja orang-orang Indonesia ini yang aktif di media sosial? 20-25. Balik. Oke, paling banyak. Oke, antara 18 sama 24 ternyata. Tapi yang cowok nih yang perempuan ya. Yang perempuan ini antara 18 sampai 24 ini paling banyak memakai media sosial. Kalau yang laki-laki ini antara 25 sampai 34. Nah, di sini dikatakan yang paling banyak di rentang usia itu. Ternyata ada yang 13 sampai 17 sudah memakai, bahkan mungkin anak-anak kita sudah memakai juga ya. Nah, ini nanti kita berdiskusi ya. Anak saya itu juga kalau bapaknya masih pegang HP ngerebut lah istilahnya. Nah, ini nanti kita bisa berdiskusi panjang. Nah, kemudian saya kira itu data-data secara lengkap. Kira-kira apa yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Jadi tadi orang Indonesia separuhnya ini pakai HP, pakai media sosial. Kemudian kebanyakan mereka pakai WhatsApp, pakai YouTube, pakai Facebook dan seterusnya. Kaitannya sama dakwah, saya kira kita sudah paham semuanya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata dakwah kita hari ini lebih memerlukan, atau saya mengatakan bisa lebih diterima, yaitu dakwah-dakwah yang secara digital. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa survei deh ke teman-temannya yang mungkin lagi juga jaga dan seterusnya, yang kok jarang ke masjid. Mas, sering ngaji nggak sih misalnya, atau sering dengerin pengajian apa mas, atau sering ikut ngaji siapa gitu. Nah, dia pak, mereka pasti nanti banyak ini ya, dulu ustadz dari YouTube kayak gitu. Nah, kemudian pun juga di Indonesia, meskipun kita ini ya teman-teman, meskipun kita di sana ada majelis ilmu, kemudian di masjid ada majelis ilmu, tapi saya kira porsi itu lebih banyak kita menyimak di
YouTube atau di media sosial ataupun di mobile kita. Jadi kalau saya bicara soal misalnya marketing ya, kalau jualan itu kan kita harus paham marketing. Nah, kalau misalnya dakwah kita juga harus tahu marketing dakwah kita, marketplace-nya apa. Nah, orang-orang yang dakwah misalnya di Korea Selatan, kita mau bikin pengajian seperti ini, kemudian katakanlah tidak ada ini ya, tidak ada live seperti itu, maka kebermanfaatannya akan kurang luas. Nah, tapi saya tidak menyalahkan, mungkin ada kalanya kita perlu kita eksklusif atau kita tutup seperti itu, karena biar kita bisa misalnya ya pas sharing tentang kondisi kita, misalnya curhat kayak itu pengajian, kan nggak mungkin kita share juga gitu kan ya. Jadi ada kalanya seperti itu, ada kalanya kita harus meng-live-kan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat konteksnya di Korea Selatan, banyak teman-teman yang mungkin bisa dikatakan lebih membutuhkan dakwah-dakwah lewat media sosial. Karena apa? Pertama, bisa diakui di sini memang untuk menjangkau ke masjid ini perlu perjuangan yang lebih. Kemudian yang kedua, untuk mengatur jadwal misalnya bisa bermalam di sini, atau jadwal bisa misalnya mohon maaf bahkan Jumatan pun kadangkala sulit kayak gitu ya. Jadi saya pernah menyimak dari cerita teman-teman tuh banyak yang sambil kerja juga jaga kayak gitu sambil dengerin pengajian. Nah, saya kira ini transformasi atau perubahan yang bagus. Cuma yang menjadi catatan adalah kalau kita memang hanya bergantung pada dakwah lewat itu tadi lewat media sosial, kita menyimak pengajian dari media sosial dan seterusnya, terus ada ajakan dari misalnya Al Agung, ayo ikut ke masjid sholat kayak gitu ya, jamaah berkumpul bareng teman-teman, nggak usah, saya cukup live di Facebook aja lihat kayak gitu. Kira-kira itu salah atau enggak? Kalau misalnya nggak sibuk ya, nah itu juga kurang tepat. Jadi cara kita agar cerdas bermedia saat ini adalah kita harus proporsional. Karena internet, media informasi ini ibarat mata uang logam yang di situ ada kanan sama kiri. Misalnya kita cari manfaatnya juga banyak, tapi kalau mudaratnya juga banyak. Yaitu tadi jangan sampai tadi dengan adanya media sosial kita cukupkan hanya ngaji lewat YouTube. Kalau memang kita ada waktu, ada kesempatan dan bisa memperjuangkan kesempatan itu, silakan dihadiri majelis-majelis seperti ini. Karena jelas beda dong. Kalau YouTube kayak gini, saya dengerin YouTube, terus tiba-tiba tidur. Nah, kalau kayak gini, kalau tidur nanti dipijeti belakangnya. Kemudian ini, nah udah ada teh juga loh, beda. Dan insya Allah ukhuwahnya semakin terasa. Pun juga tadi fenomena saat ini yang mungkin kita perlu berhati-hati. Misalnya kita mengundang teman-teman untuk rapat di kampung-kampung untuk misalnya musyawarah dan seterusnya, kita cukup broadcast. Nah, kita cukup broadcast, kemudian broadcast nggak pernah datang. Nah, kenapa? Ternyata ditelisik karena ternyata kurang diajak ngobrol. Jadi silakan misalnya konteksnya pun di Korea, teman-teman punya teman-teman di misalnya satu daerah, misalnya ada di Ansan, kemudian ada di Soyosan yang ada kemudian ada di Ujungbu dan seterusnya. Coba di karaoke gitu ya. Kalau misalnya nggak pernah ada kabar nih di Facebook, nggak pernah update status, padahal biasanya setiap pagi update status. Tapi kok tahun ini nggak pernah. Coba di karaoke. Nah, jangan sampai dengan media sosial ini kita terjebak dalam zona nyaman, kemudian kita melenakan untuk bersilaturahmi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, lalu dakwah yang seperti apa yang harus kita lakukan agar kita diterima di generasi milenial saat ini? Yang pertama jelas, dakwah yang bisa dilakukan saat ini adalah dakwah yang menggunakan media sosial, tadi YouTube dan seterusnya. Saya sangat apresiasi kepada teman-teman di masjid-masjid di Korea, terutama di IGMI, bahkan di mungkin Muhajirin Pyeongtaek, di Ansan dan seterusnya, dan di masjid-masjid yang lain yang live-nya ini sudah istiqomah gitu ya.
live-nya bagus. Kemudian di live ini juga ada di situ apa videografi, jadi dibikin ada tulisannya, ada logonya dan seterusnya. Ini kalau misalnya nggak di Korea nggak akan ditemui. Di Indonesia itu saya nemuin kajian-kajian kayak gitu yang di masjid-masjid nggak ada yang kayak gitu. Paling banter live cuman kayak gini doang, kemudian geser-geser kanan kiri dan seterusnya. Kalau di masjid-masjid Korea sangat profesional. Dan saya menitip pesan, silahkan kalau teman-teman sudah pulang ke Indonesia tetap dimanfaatkan itu. Syukur belajar siapa yang di sini pegang ini ya, misalnya live-nya pakai teknik video shooting yang bagus, bisa diajarkan ke yang lain. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dakwah yang bisa diterima untuk masyarakat saat ini adalah dakwah yang dia ini melihat kondisi saat ini. Jadi melihat oh sekarang ini lagi booming apa, lagi booming apa sekarang ini kira-kira? Yang ngetren apa sih? Sekarang ulang tahun. Apa? Sekarang lagi ngetren ulang tahun. Mulai dan Oke. Nah, misalnya lagi ngetren ya banyak ya. Contoh misalnya vlog. Nah, vlog. Jadi nggak cuma YouTube doang. Vlog. Vlog itu apa? Kita kita video kemudian lewat YouTube misalnya. Nah, kira-kira di sini saya cuma iseng-iseng ya, pernah browsing di YouTube nih. Browsing di YouTube. Misalnya pengajian. Kemudian saya iseng vlog siapa? Ternyata ini ya viewersnya itu yang vlog itu banyak banget kayak gitu. Jadi yang vlog ini banyak banget yang nonton, yang subscribe, yang komen, yang share dan seterusnya. Nah sebenarnya di sini kita dalam dakwah nih teman-teman, nanti saya kalau salah dikoreksi. Dalam dakwah cara menyampaikan ini sebenarnya kita bebas, pakai media, pakai cara apapun bebas. Yang penting apa? Yang penting inti materi yang kita sampaikan adalah materi yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan cara penyampaian yang terpenting dalam dakwahnya Rasulullah SAW itu adalah yang bisa diterima. Jadi zamannya saat ini adalah zaman digital yang mungkin serba semuanya katakanlah bisa dikatakan serba apa-apa update dan seterusnya. Jangan kita sampai kalah untuk masuk ke ranah itu. Jadi jangan diisi vlog-vlog itu yang cuma malah unboxing, buka kardus saja di vlogging. Masuk vlog, misalnya kita perlu juga vlog gimana misalnya teman-teman dalam memilih apa menu masakan Korea. Nah ini sangat penting karena bagi orang-orang yang nggak paham ini biasanya langsung ini kayaknya terkenal nih makanannya enak dan seterusnya. Oh saya beli, ternyata ada babinya. Nah ini kalau kita tidak bisa menyentuh ke teman-teman yang memang sukanya itu main vlog, sukanya itu YouTubean, Instagraman. Nah kita tidak bisa menyasar dakwah seperti itu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di akhirat nanti, kenapa ini Anda biarkan teman-teman Anda makan babi, teman-teman Anda makan minum soju, meskipun tanpa sengaja. Oh berarti kita belum berikhtiar untuk mengajaknya mereka dalam dakwah ini. Nah jadi yang pertama adalah kita gunakan media sosial, kedua adalah kita sesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, karena nampaknya sudah waktunya ditutup. Jadi di penghujung acara ini saya akan menyampaikan yang menjadi pertanyaan sekarang, permasalahan saat ini dengan media sosial ternyata banyak yang menyalahgunakan. Nah, lagi saya menyampaikan ada mata uang, kita ini semacam mata uang. Kalau manfaatnya bisa kita cari semuanya, banyak sekali. Media pengajian yang ada di YouTube itu banyak sekali. Apa aja? YouFit banyak. Kemudian apa aja banyak sekali lah. Nah, media-media Islam, Anda bisa subscribe dan seterusnya. Bahkan kalau misalnya di Jihaco, Anda bisa misalnya nggak punya internet, bisa di-download dulu kemudian nanti dibaca. Kemudian anak-anak kita sekarang, dulu yang zamannya kita kecil, kita nyimaknya di acara TV yang ada di ini ya setiap Ahad. Saya apal dulu acaranya gitu ya, setiap pagi sampai sore. Tapi acara kita anak-anak saat ini sebenarnya banyak sekali fiturnya. Di YouTube ini saya ada Nusa Official. Nah, Nusa ini
ini ya acara anak-anak yang bagus kayak Upin Ipin tapi dari versinya Indonesia. Nah ini bagaimana anak dididik untuk berdoa sebelum makan, berdoa ketika bangun tidur, kemudian berpuasa dan seterusnya lewat cara seperti ini. Itu kalau cara kita zaman dulu mungkin ya kita hadir di majelis-majelis ilmu, kita hadir di surau-surau. Nah mungkin kalau diterapkan saat ini sudah nggak masanya lagi, ya tetap dilaksanakan tidak ada masalah, tapi kita tambahkan fitur yang memang saat ini dibutuhkan. Anak-anak sukanya apa? Misalnya sukanya YouTube, oke kita masukkan di situ, tentunya dengan ini ya. Kalau saya membatasi anak saya itu setiap hari ada batasan waktu main YouTube-nya, tapi saat main YouTube ya misalnya pas makan, karena pas makan ini angin ini ya, karena masih bayi jadi mengarah untuk timbang lari-lari sambil makan sambil jalan, biasanya nonton YouTube tapi konten yang positif kayak gitu. Nah tapi ternyata teman-teman tadi di sisi logam yang satunya internet ini, media digital ini ternyata banyak sekali mudorotnya kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Contoh mudorotnya apa mas? gampang mengakses Oke, menyebar hoax. Apalagi penipuan. Contoh lagi sederhana misalnya yang ini menjadi masalah kita semua generasi muda saat ini, soal pornografi, porno aksi. Orang yang misalnya zaman dulu itu nggak mungkin bisa istilahnya lihat yang kayak gitu soalnya nginjen gitulah ya. Nah kalau sekarang orang yang anak-anak bahkan di rumah-rumah atau di internet di rumah yang mungkin dia, wah ini anak saya belajar di kamar tapi dia pegang HP, boleh jadi mereka ini karena tidak terkendali, tidak ada pengawasan dari orang tuanya, mereka membuka konten-konten yang tidak baik. Makanya saya berpesan kepada saya pribadi dan teman-teman semuanya, mas-mas semuanya, mari kita coba tadi ku angkusakum wa ahlikum. Nah, dari diri kita sendiri dan keluarga kita, sesederhana misalnya konten internet di gadget kita, di smartphone kita, Android maupun iPhone itu ada fitur untuk ya misalnya ini ya, wah karena manusia ini kan kadang buka berita, ono sing aneh-aneh kepencet kayak gitu ya. Nah biar ngefilter ada aplikasinya, jadi silahkan dicari ya aplikasi untuk memfilter konten-konten yang buruk, yang tidak baik atau yang porno tadi. Itu yang pertama. Nah pun juga dalam pengawasan atau membekali anak-anak kita, silahkan bagi yang sudah punya anak mungkin di rumah-rumah, silahkan coba dijawil istrinya atau misalnya orang tuanya, coba didampingi anak kita kayak gitu ya, didampingi biar tidak mengakses fitur-fitur yang negatif tadi, karena bahayanya sangat luar biasa teman-teman ya. Kita tahu sendirilah bahayanya seperti apa kayak gitu ya, dan ini menjadi masalah dan kritik buat kita semua. Itu yang pertama. Jadi konten hoax, kemudian konten porno, kemudian banyak sekali penipuan dalam hal ini ya, transaksi. Bahkan di Korea ini sering terjadi pakai Facebooknya orang lain, minta tolong kirim saya ini ya ke rekeningnya, kalau ditelepon nggak mau kayak gitulah. Nah silahkan berhati-hati di situ. Nah jadi perlu adanya akhlak kita bermedia sosial. Nah yang menjadi penutup akhlak bermedia sosial, saya akan mengutipkan di sini ada beberapa ya. Kalau teman-teman membuka ternyata ada ya, ini saya nggak promosi ya, cuman di ini ya, di teman-teman Muhammadiyah ini namanya ada akhlakul sosmedia gitu ya, jadi akhlak bermedia sosial. Nah silakan nanti bisa diakses apa saja yang dibahas di situ. Jadi pertama, dalam bermedia sosial kita harus berakhlakul karimah sesuai dengan Quran dan Sunnah, pastilah ya. Kemudian yang terpenting juga sebagai orang Islam harus beramal ma'ruf nahi mungkar. Makanya sekarang ini ini ya teman-teman, memanjakan orang-orang seperti zaman saya dulu. Saya dulu itu orangnya pemalu sekali. Ngomong di seperti ini udah keringetan. Apalagi ada Ustadz Andi ini tambah keringetan. Sekarang ini teman-teman, kita berdakwah nggak harus sebagai ustadz, nggak harus di mimbar, nggak harus di misalnya khotib sholat Jumat dan seterusnya. Kita berdakwah lewat apa?
lewat media sosial. Nah, nggak akan tahu, oh, di posisi update atau misalnya tahu ya nggak masalah. Sekiranya memang kontennya itu bagus, biasanya langsung nanti ada yang nge-share kemudian di-share kemudian yang banyak. Silakan, bukan nanti kita memperhatikan, wah postingan saya yang nge-share banyak nih, keren nih, viral, jadi influencer gitu misalnya biasanya. Kita coba tarik dari kacamata dakwah. Semakin banyak yang share berarti tablik ataupun dakwah kita akan semakin luas kayak gitu ya. Jadi tapi yang terpenting apa? Kita menge-share tapi dipastikan apa yang kita share ini sudah benar. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian selanjutnya oke. Jadi netisme atau warganet itu dilarang keras melakukan hal-hal sebagai berikut. Saya bacakan ya. Yang pertama adalah melakukan hibah, fitnah, dan menyebarkan permusuhan. Oke, jadi saya kira semua bersepakat bahwa saya kurang tahu ada istilah fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan. Apakah itu sesuai dengan ada hadisnya atau apa, saya kurang tahu. Cuman dalam konteks saat ini berarti kita bisa menyampaikan bahwa hoax itu juga lebih kejam dari pembunuhan. Karena itu pembunuhan karakter gitu ya. Jadi berhati-hati ya. Jangan cuman kita ternyata ada apa, berita tentang apa heboh, kita langsung share. Kalau misalnya itu bagus, nggak apa-apa kita share. Oh ternyata ada jariah dari share-share yang semakin banyak tadi. Tapi kalau memang itu hoax, itu kurang bagus, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyebarkan berita yang tidak baik, karena nanti tentu jariah jeleknya itu juga akan mengalir. Kemudian yang kedua teman-teman, nah ini juga harus berhati-hati. Meskipun kadang sesederhana, kadang simpel, tapi harus berhati. Yang kedua adalah kita harus tidak boleh melakukan bullying. Teman-teman, mas-mas tahu bullying kan ya? Bully. Mohon maaf ya, tadi saya agak membuli juga di awal. Nah, di media sosial kita sering terjebak. Oh, misalnya ada tentang apa, kemudian dibully, jomblo, nggak payu-payu misalnya. Nah, ini akhlak bermedia sosial yang kurang bagus sebenarnya. Jadi silakan kita berhati-hati ya. Jadi jangan sampai kita menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, kemudian jangan sampai kita juga membuli. Itu cuma membuli soal status, bahkan ada yang membuli soal fisik. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau saya dibully nggak apa-apa kan? Saya memang gemuk sekarang. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan seterusnya. Jadi yang pertama tadi apa? Mas? Hoax atau gibah. Kemudian yang kedua, jangan membuli. Kemudian yang ketiga, jangan menyebarkan konten pornografi dan kemaksiatan. Kita harus berhati-hati. Terus terang, kalau misalnya kita buka ini ya teman-teman, buka YouTube sekarang ini ada fiturnya video, ya, ada video. Dan kalau kita buka satu video, entah video itu baik atau buruk, biasanya nanti ada video-video yang lain yang di bawahnya. Nah, kadang kalau kita pas imannya lemah, terbuka atau nggak sengaja terbuka atau kepleset kayak gitu ya. Nah, ini harus berhati-hati kayak gitu ya. Bukan hanya karena dia, wah nanti kalau kita membuka nanti ada orang lain yang tahu kalau kita membuka ini, bukan karena cuma itu toh, tapi karena ini konten yang kita tidak berhak untuk melihatnya kayak gitu ya. Nah ini jadi makanya kalau misalnya anak-anak kita pegang HP, saya merekomendasikan silahkan didampingi dengan orang tuanya. Kemudian selanjutnya adalah menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Oke, contohnya apa ini mas? Kontennya ini benar, beritanya itu benar, tapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Contohnya apa? Oke, banyak sebenarnya contohnya. Contoh, misalnya di Jogja ini ada grup WhatsApp, grup Facebook yang sangat ramai, namanya ICJ. Tahu nggak mas? Apa mas ICJ? Info Cegatan Jogja. Nah di situ saya terus terang
agak kurang sepakat kalau misalnya ada informasi kecelakaan tapi di situ korbannya difoto ngasih asli gitu ya, jelas banget di video dan seterusnya. Jadi saya itu beritanya benar, kontennya ini benar, tapi tidak tepat. Boleh jadi tatkala itu ya naudzubillah min dzalik, misalnya ada keluarga kita yang seperti itu kemudian di-share seperti itu, pasti nanti ada perasaan yang tidak baik kayak gitu ya. Ya cukup misalnya ada berita kita sampaikan aja. Kalau misalnya perlu foto ya dari jauh gitu, atau di sensor gitu ya. Nah di blur pun juga di Korea harus lebih berhati-hati ya teman-teman ya dalam mencepret-cepret kayak gitu ya. Jadi kalau tak aslikan vlogging jangan sampai kebablasan, nanti ada muka-muka orang-orang lain yang mungkin terekam kan, karena sering ada kasus juga ya yang dikasuskan seperti itu. Itu menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempatnya kayak gitu ya. Contoh lagi apa? Saya kemarin saya juga mohon doanya ya. Saya sekitar minggu lalu pas urus visa ini nenek saya meninggal gitu ya. Semoga ya terima kasihnya dikabulkan misalnya. Nah saya jadi terpantik ini ya teman-teman, saat nenek saya meninggal saya menjaga betul jangan sampai hal-hal semacam misalnya pas meninggal, pas proses apa-apa saya live kan, atau justru saya terjebak dalam ini ya, karena sekarang itu kan apa-apa di live kayak gitu ya. Meskipun mungkin boleh berdebat kayak gitu ya, ada teman-teman yang wah ini buat apa namanya, buat kenangan dan seterusnya. Tapi untuk misalnya kita pas berdoa, kita pas misalnya memakamkan seperti itu, mungkin ada pihak lain nggak apa-apa, tapi kalau kita sendiri kurang etis gitu ya. Nah ini beritanya, videonya live dan benar, tapi tempat dan waktunya itu kurang tepat kayak gitu. Jadi ada 5 larangan tadi ya: hibah, bullying, kemudian mencegah pornografi, pornoaksi, kemaksiatan, hoax, kemudian tidak sesuai tempatnya. Nah yang terakhir, sudah cukup alhamdulillah. Jadi yang terpenting adalah kesimpulan dari obrolan pagi kita hari ini adalah kita punya potensi besar untuk berdakwah. Potensinya apa? Tadi saya sampaikan, mayoritas orang Indonesia, bahkan orang Korea, orang dunia ini menggunakan media sosial. Dan media sosial yang digunakan kita harus familiar, contoh YouTube, Facebook dan seterusnya. Jadi kalau kita membuat konten kreatif yang sangat bermanfaat, ini insya Allah akan menjadi dakwah yang bisa diterima dan bisa sporadis menyebar luas kayak gitu. Dan insya Allah kalau misalnya dakwahnya sudah seperti itu, nanti sudah banyak yang kenal, banyak yang kalau YouTube itu banyak yang subscribe ya, banyak yang subscribe. Nanti setiap kita ngasih konten yang baru, nanti ada notifnya kayak gitu ya. Dan ini sangat efektif. 2, jangan kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang kurang baik, karena biar biar kita nggak terjebak, atau tadi dalam konteksnya kita menjaga diri ini dan keluarga dari api neraka, jangan terjebak untuk mengakses hal-hal yang kurang baik tadi. Jadi saya mengajak kepada diri kita pribadi dan teman-teman semuanya, mari kita ada media dakwah yang sangat efektif, kita gunakan sebaik mungkin. Jangan takut dibully. Wah, kayak kok sosok alim, share seperti itu. Kalau menurut saya nggak ada masalah kayak gitu ya. Asal kita juga sambil nge-share seperti itu, kita yang terpenting adalah apa? Kita memastikan bahwa saya nge-share ini, saya juga harus melakukan yang baik gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir, silahkan perbanyak majelis ilmu gitu ya teman-teman. Majelis ilmu lewat YouTube, lewat ketemuan-ketemuan seperti ini, lewat di forum-forum masjid dan seterusnya. Dan jangan sampai terjebak juga kita takut ataupun kita minder ketika ada orang yang bilang, wah kayak santri dari Ustadz YouTube. Saya kira tidak ada salahnya juga seperti itu, asalkan memang konten yang disampaikan, materi yang disampaikan itu materi yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis.
Jangan. Jadi dalam Islam itu disampaikan jangan melihat orang yang berbicara, tapi lihatlah isi yang disampaikan. Karena kalau sudah seperti itu, nanti kita cuma membatasi diri dan tidak bisa berkembang seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kita obrolkan. Kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan, silakan nanti bisa kita berdiskusi. Tapi nampaknya enggak ya, karena ini materi ini gampang kayak gitu ya. Gampang. Nah, itu mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih waktunya dan alhamdulillah bisa bersilaturahim sekali lagi. Saya mendoakan kepada teman-teman semuanya semoga dilancarkan semuanya ikhtiarnya dalam berjihad di Korea. Jadi jangan jangan ngelugro ya gitu ya. Semoga teman-teman semangat dalam berjihad di tempat kerjanya masing-masing dan jangan sampai cuma sebatas itu, tapi kita coba manfaatkan momentum kita di Korea ini, internetnya akeh, YouTube yo turah-turah, kita manfaatkan untuk berdakwah, untuk sesama keluarga kita, untuk komunitas Muslim Indonesia dan untuk teman-teman yang syukur. Saya sangat rekomendasi bagi yang sudah bisa bahasa Koreanya lancar, bolehlah bikin pengajian-pengajian pakai bahasa Korea biar orang Korea ini paham. Terus terang juga saya sore ini saya disuruh datang ke teman saya di, mungkin Mas Agus masih ingat, teman saya di Incheon yang dulu Mas Vicky kalau nggak salah, Mas Vicky itu dipasrai ada teman Korea yang di Incheon. Kemudian saya melanjutkan selama 3 tahun saya dampingi, tapi memang saya belum berkesempatan untuk membuat beliau masuk Islam. Ya mohon doanya, sore ini saya diundang lagi ke sana dan insya Allah nanti malam saya tidur di rumahnya. Semoga bisa mendapatkan hidayah gitu ya, dan bisa menambah saudara kita semua. Demikian, mohon maaf. Billahi bisa bilhaq fastabirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas penyampaiannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau tadi bermanfaat bagi kita sekalian. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dari para netizen di luar sana. Assalamualaikum. Pertanyaannya, mungkin ada sebagian teman kita yang kesulitan ikut di majelis kajian langsung. Tapi ketika mereka mengkaji kajian di YouTube atau sosial media lain, nge-share tentang tautan Islam, ada orang yang nyinyir atau mengolok-olok, ngaji kok cuma di YouTube. Dan bagaimana untuk menyikapi hal tersebut? Syukran, jazakallah khair. Baik, nanti mungkin bisa ditambahkan Ustaz Amin. Kalau menurut saya ya, pertanyaan seperti itu saya sebenarnya sudah menggarisbawahi tadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpandangan bahwa kenapa kok kita ngaji hanya di YouTube, apa yang harus kita jawab kayak gitu ya. Yang jelas kita ngaji misalnya cuman bisanya di YouTube itu bukan karena kondisinya saja. Maksudnya bukan karena kemauan kita, karena keadaannya kita memang harus hanya bisanya lewat YouTube kayak gitu ya. Nah, tapi kalau memang teman-teman kita semua punya akses ataupun punya kesempatan ataupun punya izin kerja, punya izin kuliah untuk bisa hadir di majelis-majelis yang ilmu yang secara kopi darat seperti ini, saya tetap merekomendasikan untuk hadir di majelis-majelis ilmu tadi. Tapi kalau memang catatannya cuma biasanya di akses dari rumah, dari tempat kantor, dari tempat kerja, itu nggak ada masalahnya. Saya berprinsipnya selalu memakai ini ya, kita lihat apa yang disampaikan, tapi jangan lihat orang ataupun media yang menyampaikan. Jadi kalau misalnya ada yang orang yang saya mengatakan bukan nyinyir, tapi mungkin ya punya pandangan beda dengan kita, kayak gitu ya udah. Nah ini makanya dalam berdakwah untuk diri kita sendiri ataupun orang lain, kita perlu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi harus bersabar. Jangan sampai kemudian kita menanggapi dengan kenyinyiran yang lain seperti itu. Kita menghargai teman-teman yang berpandangan seperti itu. Dan yang terpenting apa? Yang terpenting jangan membuat majelis kita di YouTube ini membatasi diri kita
untuk beraktivitas ataupun berinteraksi berukhuwah dengan majelis ilmu secara langsung. Itu kuncinya. Kayak gitu. Terima kasih. Kami masih ada sedikit waktu. Mungkin dari rekan-rekan di sini mungkin mempunyai pertanyaan, kami persilakan juga. Yang ada suaranya yang gede-gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi udah dijelasin sisi positif dan negatif dari menggunakan media sosial. Banyak sekali. Memang sisi positifnya itu banyak. Dari distribusi media kita lebih dimudahkan. Namun sepertinya perilaku masyarakat kita di Indonesia itu belum siap untuk menghadapi media yang begitu mudahnya diakses saat ini, seperti menyebar hoax, memviralkan yang seharusnya nggak sampai viral, dan banyak sekali yang masih mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Nah, itu caranya gimana? Bagaimana perilaku masyarakat kita itu nggak menyebar hoax, memviralkan yang seharusnya nggak viral, dan mengkonsumsi hal-hal yang baik. Karena selama masyarakat kita menyebar hoax dan lain sebagainya, saya rasa dakwah sangat susah masuk gitu. Saya rasa seperti itu pendapat saya. Itu caranya bagaimana? Mungkin seperti itu saja pertanyaan saya. Atau mungkin ada dari semacam regulasi dari Kemenkominfo atau dari pemerintah atau lain sebagainya, atau dibuat sistem atau bagaimana, mungkin caranya bagaimana. Terima kasih. Pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik. Jadi bagaimana caranya agar budaya yang ada di masyarakat ini bisa beralih dari yang sering menyebar hoax, seringnya belum bagus ke arah yang lebih bagus. Sebenarnya apa yang saya sampaikan di awal tadi adalah kuncinya adalah kalau misalnya saya kurang paham dalam ilmu hadis ya. Dalam ilmu hadis itu nanti ada sanad gitu yang saya paham ya, dan berkelanjutan gitu ya, Ustaz. Nah, yang terpenting adalah dalam setiap kita mencermati apakah hadis ini hasan ataupun palsu, dhaif atau lemah. Nah, kita mengecek yang menyampaikan ini, bahkan kalau orang yang pernah berbohong itu udah nggak qualified atau nggak layak lagi untuk merawi ataupun menyampaikan riwayat hadis. Nah, jadi yang pertama itu, pertama adalah kita coba cross check siapa yang menyampaikan dulu, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita cross check materi itu dengan memperbanyak budaya literasi. Makna budaya literasi itu apa? Budaya literasi adalah memperbanyak kita membaca. Sederhananya, kita sudah punya browser, kita sudah punya alat untuk mencari, yaitu Google dan seterusnya. Kalau misalnya ada berita tentang A, nah biasanya saya langsung keywordnya atau kata kuncinya, tulis lagi berita tentang ini, apa aja websitenya, kayak gitu ya. Nah, sederhananya secara teknis Anda bisa melihat website-website yang terlihat di situ. Ada website yang cuman blogspot.com, ada website yang justru bahkan yang XXX dan nggak jelas itu. Ada website yang mungkin jelas domainnya. Nah, di situ secara sederhana, secara teknis teman-teman bisa melihat dari situ. Kalau misalnya websitenya itu berkualitasnya dengan apa? Biasanya bukan blog. Kemudian kalau dibuka, konten-konten yang lain juga masuk akal beritanya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah yang terpenting tadi, memperbanyak membaca dan mencari referensi pembanding. Karena memang harus diakui, dan saya terus terang juga kalau sedikit curhat, banyak grup-grup WhatsApp yang tiba-tiba langsung misalnya ada berita ini, kemudian share dan seterusnya, ditanggapi orangnya udah kabur, kayak gitu, sering kayak gitu kan ya. Nah, jadi yang terpenting adalah kita perbanyak
budaya literasi, perbanyak membaca tadi. Tuh. Kemudian yang kedua, kita coba cross check, misalnya beritanya di WhatsApp, cross check di Google, kemudian itu sumbernya apa beritanya kayak gitu. Nah, tadi disampaikan juga cukup menarik. Apakah ada sudah regulasi dari pemerintah gitu ya? Nah, sebenarnya pemerintah juga punya otoritas atau punya kewajiban untuk mengatur. Cuman yang menjadi kritik ataupun menjadi ini ya, kadang juga menjadi buah si malakama bagi pemerintah. Di satu sisi pemerintah ini membuka seluas-luasnya hak untuk berbicara, berpendapat. Tapi di sisi lain karena memang masyarakat kita ini belum terbudayakan dengan bagus, jadi sesekali ada berita share dan seterusnya. Kemudian pemerintah biasanya servernya saya kurang paham ya, jadi kita sulit akses dan seterusnya. Nah sebenarnya pangkal dari permasalahan kita saat itu adalah bagaimana membudayakan masyarakat atau rakyat atau warga kita untuk membaca. Dengan membaca ataupun dengan mencari wawasan atau referensi yang lain, hal-hal semacam hoax tadi insya Allah bisa tertahan atau tidak bisa masuk kayak gitulah ya. Karena sederhana sekali, misalnya kita pakai mesin pencari Google, kita cari Google search kayak gitu, pasti nanti misalnya itu hoax, nanti ada berita-berita yang bertentangan seperti itu. Nah nanti kita tinggal membandingkan, ibaratnya dalam ilmu hadis mana yang lebih kuat kayak gitu ya. Jadi dari silakan cek domainnya, medianya apa. Kalau memang media-media itu sering kita indikasi sebagai media yang hoax ya, mungkin kita sudah tidak percaya lagi terhadap media itu gitu ya. Tapi kalau tidak ya kita bisa menjadikan sebagai referensi. Kemudian yang terpenting juga perbanyak bertabayun. Kalau menurut saya, contoh ini yang perlu kita perhatikan benar-benar ya. Memang perkembangan zaman saat ini dengan media informasi sosmed yang sangat luas, terkadang ada suatu permasalahan, misalnya tentang kita beli tiket atau kemudian ada masalah, kemudian kita komplain di Twitter atau di Facebook. Nah, karena ini suara rakyat, warga yang customer kayak gitu, langsung viral dan seterusnya. Padahal ternyata kita nggak tahu caranya. Ternyata kalau misalnya masalahnya seperti ini, ada mekanisme untuk menyelesaikannya kayak gitu. Kita perlu kontak customer service-nya dan seterusnya. Jangan langsung di blow up. Kalau saya lebih ke arah, kalau memang ada prosedur untuk menyelesaikan masalah tersebut, silahkan diselesaikan secara baik-baik dulu, bertabayun dulu. Pun juga masalah dengan orang yang lain, masalah dengan teman kita, keluarga kita. Makanya saya cukup banyak berdiskusi dengan keluarga kayak gitu ya. Kalau misalnya hal-hal yang tidak bisa itu bukan akses untuk orang lain, jangan di-sharekan di media kayak gitu. Apalagi itu permasalahan. Karena sekarang banyak misalnya bahkan anak-anak sekarang yang mungkin pacaran itu ya, sedikit ada masalah dia cobaannya ke media sosial. Atau malah yang berkeluarga, sedikit bermasalah dia cobaannya ke media sosial. Dampaknya apa? Dampaknya itu luas banget. Nanti yang menanggapi mantannya, balikan dan seterusnya. Pokoknya kita harus berhati-hati lah di situ. Nah, jadi budaya membaca dan budaya bertabayun mungkin yang perlu digarisbawahi dari jawaban yang tadi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau kita cukupkan saja sampai di sini? Mungkin Dari sensi no comment hari ini. Cuma like ya. Enggak. Mengingat waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita bersama. Maaf rendaku. Seperti halnya siang dan malam ataupun gelap dan terang, begitupun dengan pertemuan pasti ada perpisahan. Semoga pertemuan ini bermanfaat buat kita sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini sangat bermanfaat buat kita semua, amin. Dan akhirnya
Saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Maafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Mari kita tutup kajian Ahad pagi kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.